Melalui forum ini, saya ingin mengajak kita semua untuk membangun sebuah kesadaran kolektif akan pentingnya daya tahan bangsa, national resiliency. Pelajaran berharga dari krisis pandemi yang melanda Indonesia adalah dibutuhkan kebersamaan dan persatuan, solidarity and unity antar anak bangsa dalam menghadapi krisis besar hari ini. Dalam berbagai kesempatan, saya sering menggelorakan tagline, bersama kita kuat, bersatu kita bangkit. Together we are strong, united we rise. Dalam satu paket yang sama, kebersamaan dan persatuan tadi merupakan ingredient komponen utama dari daya tahan bangsa. Saya bukan dokter atau ahli pandemi, tapi dari hampir semua referensi medis yang tersedia menyatakan bahwa daya tahan atau imunitas tubuh kita sangat menentukan kemampuan kita untuk bisa menghindari atau mengalahkan suatu virus, termasuk COVID-19. Sebenarnya ini adalah common sense. Saya dan istri sering mengajarkan putri kami bagaimana menjaga kesehatan dan daya tahan tubuhnya. Daya tahan tubuh tentu tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi fisik kita, tapi juga secara psikis. Karena belum sepenuhnya dewasa, tentu ia harus sering diingatkan untuk menjaga keseimbangan dalam kesehariannya, antara belajar, bermain, istirahat, dan olahraga. Begitu pula dengan asupan makan dan vitamin yang harus dikonsumsi setiap hari. Mendidik anak diperlukan kasih sayang dan kesabaran. Dalam situasi tertentu, diperlukan ketegasan dan kedisiplinan. Tantangan terbesar bagi setiap orang tua adalah harus bisa menjadi contoh yang baik bagi anak kita, menjadi role model yang konsisten, yang satu kata dan perbuatan. Semakin dewasa seorang anak, makin semakin cerdas dan kritis pula nalarnya. Apalagi di era digital ini, anak kita dapat dengan cepat dan mudah mendapatkan informasi apapun. Kemudian ia akan lebih sering bertanya why atau why not, bukan lagi what. Tidak bisa kemudian orang tua merasa mereka paling tahu segalanya. Orang tua harus jujur bahwa tidak setiap kali kita mengetahui jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan anak kita. Sama halnya, sebenarnya kita tidak selalu mengetahui apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh anak kita. Yang paling sehat adalah membangun komunikasi terbuka dalam keluarga. Anak wajib menghormati dan mematuhi orang tuanya, sedangkan orang tua harus sabar dan menghargai pendapat anaknya. Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang jujur, komunikasi yang menyampaikan apa adanya, fakta sebenarnya, termasuk dalam menjelaskan permasalahan yang dihadapi keluarga saat ini, maupun dalam membangun harapan bersama ke depan. Surprisingly, anak kita akan mengapresiasi keterbukaan dan kejujuran kita. Ia bisa lebih cepat mengerti keadaan sebenarnya. Justru ia bisa memberikan masukan-masukan yang baik kepada orang tuanya. Memang tidak selalu mudah, apalagi kalau punya banyak anak, yang masing-masing memiliki karakter, kebutuhan, dan cita-citanya tersendiri. Walaupun tidak mudah, komunikasi terbuka antara setiap anggota keluarga akan membangun rasa saling percaya dan saling menghargai, mutual trust and mutual respect. Selain itu juga akan terbangun kebersamaan dan persatuan yang kokoh, yang pada akhirnya akan terbangun daya tahan keluarga. Tanpa bermaksud menyederhanakan permasalahan, kita bisa menggunakan analogi hubungan orang tua dan anak tadi dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Para pemimpin sebagai orang tua dari 270 juta rakyat Indonesia harus menyadari bahwa membangun daya tahan bangsa merupakan pekerjaan besar lintas generasi, juga lintas sektor. Setiap komponen bangsa, setiap warga negara memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Semuanya penting, saling melengkapi, dan saling menguatkan satu sama lain, baik dalam menyelamatkan negeri dari krisis pandemi, memulihkan ekonomi, atau memajukan demokrasi. Libatkanlah semua anak bangsa, dengarkanlah suara rakyat. Bukankah tidak ada Superman di negeri ini? Bukankah yang Indonesia butuhkan adalah super team? Sebagai anak bangsa yang mencintai tumpah darahnya, kita harus senantiasa menunjukkan kepedulian dan solidaritas kebangsaan, terutama saat Ibu Pertiwi sedang menangis. Pandemi COVID-19 mengajarkan itu kepada kita semua. Bagi kita yang memiliki banyak kelebihan dalam hidup, harus lebih peka dan bersimpati pada lingkungan sekitar kita, yang hidup serba kekurangan. Bersama kita kuat menghadapi segala permasalahan bangsa. Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat CSIS yang saya muliakan,
Kepahlawanan dan patriotisme di abad 21 memang terus menemukan bentuk barunya. Namun prinsip dasarnya tetap sama. Patriotisme adalah sikap dan perilaku serta kesediaan untuk mengorbankan segala-galanya untuk bangsa dan negara yang dicintainya. Di masa pandemi, tentu senjata dan peluru tajam menjadi tidak relevan. Para dokter dan tenaga medis adalah para pejuang terdepan saat ini. Setiap saat mereka menghadapi risiko yang serius. Untuk itu, kita harus berikan perhatian dan dukungan penuh kepada mereka. Tentu bukan hanya tenaga kesehatan, siapapun di antara kita bisa menjadi patriot di masa pandemi ini. Tidak boleh ada yang merasa lebih penting dari yang lainnya. Begitu pula sebaliknya. Bangsa kita harus semakin bersatu padu. Dulu, generasi 1945 kokoh bersatu, melawan dan mengusir penjajah. Hari ini, perang dan perjuangan kita adalah melawan pandemi COVID-19. Menghadapi musuh yang kuat dan dihadapkan dengan keterbatasan sumber daya, maka kita harus bersatu, lepaskan ego kita, lupakan segala perbedaan identitas di antara kita. Spirit kita hari ini harus sama dengan spirit para pejuang kemerdekaan dulu. Kita harus bersatu, karena tak ada satupun yang aman dari ancaman pandemi. Kita harus bersatu, karena kita semua ingin selamat, ingin segera bangkit dari krisis dan keterpurukan. Kita harus bersatu, karena setelah kita lalui itu semua, kita ingin kembali fokus dalam doa dan ikhtiar mewujudkan Indonesia Emas 2045. Bapak Ibu, Saudara yang saya hormati, bangsa yang besar adalah bangsa yang selalu optimistis dan berprasangka baik terhadap masa depannya. Pemimpin besar juga senantiasa berprasangka baik terhadap generasi kepemimpinan selanjutnya. Mari kita berpikir positif untuk negeri kita, untuk anak cucu kita. 1 dekade terakhir ini, Indonesia Emas 2045 digelorakan di seluruh penjuru negeri untuk menyatukan visi kita sebagai bangsa yang besar. Saya pribadi sebenarnya sejak tahun 2012, ketika itu masih sebagai perwira militer, sudah turut aktif mengkampanyekan visi Indonesia Emas 2045, baik di kalangan internal TNI maupun ke berbagai kampus dan organisasi kepemudaan di Indonesia. Banyak versi terkait definisi dan gambar besar tentang Indonesia Emas 2045. Yang jelas, kata emas sendiri mengandung makna yang serba optimistis, kejayaan, kemajuan, kemakmuran, kemenangan, dan lain sebagainya. Bagi saya, untuk mewujudkan Indonesia Emas, ada 3 kondisi utama yang harus dicapai dan dipenuhi secara utuh. Pertama, Indonesia benar-benar aman dan damai. Kedua, Indonesia benar-benar adil dan sejahtera. Ketiga, Indonesia benar-benar maju dan mendunia. Penekanan ada di perulangan kata benar-benar. Artinya kondisi yang sesungguhnya, bukan sesuatu yang semu atau artifisial. Ketiga kondisi tersebut sama pentingnya dan saling terkait satu sama lain. Oleh karenanya, harus dibaca dalam satu tarikan nafas yang sama. Lalu mengapa 2045? Tentu tahun tersebut bukan sekedar angka cantik atau keramat. Sebenarnya sejak Indonesia menjadi anggota G20 pada tahun 2008, sampai dengan sebelum terjadi hantaman pandemi, cukup banyak institusi internasional yang memproyeksikan Indonesia menduduki posisi 10 sampai dengan 5 besar ekonomi dunia pada tahun 2045 dengan tingkat kesejahteraan rakyat yang jauh lebih baik. Jadi sebenarnya ada alasan bagi kita untuk menetapkan tahun 2045 sebagai milestone pencapaian kejayaan bangsa. Namun saya berpendapat bahwa kita harus selalu berhati-hati dalam melakukan dan membaca prediksi jangka panjang. Karena banyak sekali elemen yang bersifat unthinkable dan unpredictable. Jangankan membayangkan apa yang akan terjadi 2 dekade ke depan. 2 tahun lalu, siapa di antara kita yang bisa memperkirakan terjadinya pandemi global saat ini? Oleh karena itu, sebaiknya kita jangan terbuai dengan angka-angka prediktif tersebut. Dari tinjauan yang lain, setahu saya, tidak ada standar di dunia bahwa di usia yang ke-100 tahun sejak kemerdekaannya, suatu bangsa atau negara bisa atau harus mencapai masa keemasannya. Mari kita lihat kisah 2 negara sahabat kita. Pertama, Amerika Serikat, yang merdeka pada tahun 1776. Sejak berakhirnya Perang Dingin, negara tersebut secara de facto menjadi the only superpower in the world. Seolah paling hebat segalanya di dunia. Baik pengaruh politiknya, militernya, ekonominya, teknologinya, maupun peradabannya. Ternyata, kita baca sejarah, pada usianya yang ke-100, Amerika Serikat masih sangat jauh dari definisi dan bayangan negara hebat dan berkeadaban.
pada tahun 1876, Amerika Serikat masih berada pada masa rekonstruksi bangsa. Setelah 4 tahun lamanya, terjadi perang saudara, Civil War, pertumpahan darah terbesar sepanjang sejarah mereka yang telah memporak-porandakan tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Contoh kedua, Korea Selatan, yang porak-poranda akibat perang saudara antara tahun 1950 sampai dengan 1953. Hanya butuh waktu sekitar 50 tahun saja bagi Korea Selatan untuk menjelma menjadi negara maju dengan peradaban yang tinggi, ekonominya, militernya, teknologinya, sampai prestasi olahraganya. Bahkan, berbagai kekhasan budayanya telah berhasil diekspor ke berbagai penjuru dunia. Karena setiap saat masih berada dalam ancaman perang dengan Korea Utara, maka Korea Selatan benar-benar serius membangun kapasitas hard power-nya. Mereka juga menyelenggarakan wajib militer, membekali warganya dengan nilai-nilai patriotisme, disiplin, etos kerja, serta taktik dan teknik bertempur. Tapi Korea Selatan berhasil keluar dari dilema guns versus butter, dilema klasik antara membangun militer atau ekonomi. Walaupun politik dalam negeri Korea Selatan juga selalu dinamis, tapi terlihat bahwa ada kesamaan dan kesatuan visi lintas generasi, yaitu menjadi bangsa unggul di dunia. Visi seperti itulah yang mempersatukan, menggerakkan, serta membangun daya tahan bangsa secara keseluruhan. Mereka tahu persis bahwa hard power saja tidak akan membawa mereka jauh ke depan. Mereka tahu persis bahwa investasi terbesar harus terkait dengan pengembangan sumber daya manusia, human capital, bukan yang lainnya. Karenanya, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kesejahteraan rakyat menjadi pondasi utama. Selanjutnya, mereka fokus pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi hingga produksi barang dan jasa yang berkelas dunia. Kemudian akhirnya, dalam rangka memperluas pengaruh Korea Selatan di dunia, bangsa itu berhasil mengekspor berbagai keunikan tradisi dan budayanya. Rasanya kita tidak asing dengan berbagai produk Korea Selatan, dari mulai handphone, AC, kulkas, mesin cuci, kendaraan, hingga masakan khasnya. Generasi milenial dan generasi Z kita hari ini tidak selalu hafal siapa Presiden Korea Selatan saat ini. Tapi hampir pasti mereka adalah fans dari Blackpink, BTS, atau grup-grup K-pop lainnya. Dengan demikian, Korea Selatan tidak hanya maju dari aspek hard power, tapi juga menjadi salah satu pemenang global dalam aspek soft power. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Mampukah kita melakukan lompatan besar ke depan seperti Korea Selatan tadi? Mampukah kita dalam kurun waktu 24 tahun ke depan mengejar ketertinggalan kita dari bangsa-bangsa maju di dunia dan kemudian mewujudkan Indonesia Emas 2045? Kita tidak boleh silau melihat keberhasilan bangsa lain. Kita juga tidak boleh merasa iri, apalagi rendah diri. Karena kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang memiliki sejarah panjang perjuangan, bangsa yang memiliki segala sumber daya dan potensi untuk menjadi pemenang. Kita juga memiliki banyak momentum dan capaian sejarah yang seharusnya membuat kita bangga sebagai bangsa Indonesia. Pertama, kita berhasil merebut kemerdekaan kita. Kemerdekaan Indonesia bukan atas pemberian, tapi atas perjuangan dengan cucuran darah, keringat, dan air mata. Artinya, DNA pejuang dan patriot mengalir di tubuh bangsa kita. Kedua, yang sering tidak disadari, bangsa kita terbukti berhasil menghadapi dan bangkit dari krisis-krisis besar yang akhirnya mengubah sejarah dan menentukan perjalanan bangsa selanjutnya. Pasca kemerdekaan, sebagai republik yang masih berusia muda, Indonesia menghadapi rangkaian ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan NKRI, tapi kita berhasil mengatasi dan melewatinya. Generasi 1965 menghadapi G30S PKI yang merongrong serta menguji eksistensi dan kesaktian Pancasila, tapi kita juga berhasil menumpas dan melewatinya. Generasi 1998 menunjukkan keberaniannya untuk mengusung dan melakukan perubahan besar dalam tatanan berbangsa dan bernegara. Reformasi nasional menjadi tonggak baru bagi kehidupan demokrasi, hukum, dan tata kelola pemerintahan. Tahun 2004, untuk pertama kalinya digelar pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat. Di bawah kepemimpinan Presiden SBY, tahun 2008, hanya 10 tahun setelah krisis, multidimensi, dan reformasi, Indonesia masuk ke dalam klub elit G20, beranggotakan 20 negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Ekonomi kita berhasil tumbuh secara signifikan, dan Indonesia semakin dihormati oleh dunia internasional. Semua fakta pencapaian tersebut tentu tidak terjadi dengan sendirinya,
Di balik itu semua ada kerja keras dan pengorbanan bersama. Never take anything for granted. Kini saatnya kita sebagai bangsa kembali membuktikan bahwa dengan daya tahan bangsa kita bisa survive dan bangkit dari krisis pandemi COVID-19. Pilihannya ada di kita semua. Sebuah pilihan yang harus kita pertanggungjawabkan kepada sejarah dan kepada anak cucu kita. Setelah mengapresiasi segala alasan untuk percaya diri, sekaligus memahami konsekuensi logisnya, mari kita kembali pada pertanyaan saya sebelumnya. Mampukah kita melakukan lompatan besar ke depan, mewujudkan Indonesia Emas 2045? Jawaban cepat dan ambisiusnya, tentu mampu. Pertanyaan kritis berikutnya yang menurut saya lebih penting adalah, bagaimana caranya? Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Indonesia Emas, jika Indonesia benar-benar aman dari segala bentuk ancaman keamanan tradisional terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI, maupun ancaman keamanan non-tradisional seperti pandemi saat ini. Ancaman bisa datang dari luar maupun dari dalam negeri sendiri, dalam bentuk militer maupun nir-militer, serta bisa dilancarkan oleh kekuatan negara, state actor, maupun aktor bukan negara, non-state actor. Untuk mencegah itu semua, Indonesia harus memiliki daya tangkal dan daya pukul yang menentukan. TNI sebagai instrumen pertahanan negara harus kuat, modern dan profesional. Sedangkan dalam menghadapi ancaman-ancaman non-tradisional dan nir-militer, semua komponen bangsa harus didayagunakan. Indonesia Emas, jika seluruh rakyat Indonesia benar-benar bisa hidup dalam kedamaian, hidup rukun bersatu di tengah perbedaan dan keberagaman yang kita miliki. Pancasila dijalankan seutuhnya, dan kehidupan beragama dilindungi oleh negara. Kebebasan berekspresi, berasosiasi, juga kebebasan pers dijamin sepenuhnya. Tentu, kebebasan yang beretika dan bertanggung jawab. Kehidupan politik dan demokrasi kita juga harus semakin matang dan berkeadaban dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan. Artinya, politik dan demokrasi kita harus semakin jauh dari praktik-praktik yang merusak kerukunan, persatuan, dan kedamaian tadi. Secara khusus, izinkan saya mengupas sedikit tentang kondisi demokrasi di Indonesia dewasa ini. Sejak 2004, kita dinobatkan sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan Amerika Serikat. Sudah 3 kali pemilu, termasuk pilkada di 34 provinsi dan di 514 kabupaten kota yang kita gelar dan ikuti sejak itu. Secara kuantitas, tentu kita patut berbangga. Namun, terkait kualitas, rasanya kita sebagai bangsa perlu untuk terus mengevaluasi dan membenahinya. Kita tidak perlu terlalu defensif ketika sejumlah lembaga dunia menilai bahwa telah terjadi kemunduran demokrasi, democratic regression di Indonesia. Apakah penilaian tersebut faktual atau hanya sesuatu yang mengada-ada? Izinkan saya berbagi pandangan atas dasar temuan di lapangan, termasuk pengalaman pribadi maupun dalam kapasitas saya sebagai pemimpin Partai Demokrat. Saya akan menyoroti 3 hal yang berdampak pada kualitas demokrasi kita: money politics, identity politics, dan post-truth politics. Pertama, money politics. Dewasa ini semakin berkembang dan mengemuka praktik-praktik politik yang tidak berbasis pada ide dan gagasan, atau pada visi, misi, dan program aksi. Seharusnya, demokrasi memberikan ruang yang luas bagi kita semua untuk memilih figur-figur terbaik sebagai pemimpin eksekutif maupun sebagai wakil-wakil rakyat. Seharusnya, pemilu dan pilkada bisa menjadi ajang kontestasi intelektual, kapasitas kepemimpinan, dan integritas. Tapi pada kenyataannya, politik kita semakin disesaki oleh pragmatisme dan transaksionalisme. Artinya, demi kemenangan elektoral, politik uang menjadi jalan pintas. Tentu bagi mereka yang punya uang berlimpah. Kedua, identity politics. Ada sejumlah kalangan yang menilai bahwa eksploitasi politik identitas merupakan strategi yang paling efektif dan efisien dalam memenangkan dukungan elektoral dengan cara menyentuh sentimen primordial atau identitas tertentu, bisa agama, suku, atau etnis. Ini sangat berbahaya. Dalam jangka pendek, politik identitas bisa saja membawa kemenangan politik bagi seorang kandidat atau partai politik. Tapi dalam jangka panjang, kerusakan dan perpecahan akan terjadi. Harganya terlalu tinggi. Kebinekaan adalah kekuatan. Sebaliknya, bisa menjadi sumber perpecahan bangsa jika kita tidak merawatnya dengan baik. Jangan pula bentur-benturkan Pancasila dengan agama. Semua agama mengajarkan kebaikan dan kemuliaan. Artinya, nilai-nilai agama kompatibel dengan nilai-nilai Pancasila. Ketiga, post-truth politics.
Politik fitnah dan saling membunuh karakter memang bukan sesuatu yang baru. Tapi di era yang semakin digital ini, post-truth politics sangat mudah untuk diorkestrasi secara membabi buta. Hoax, back campaign, hate speech, dan berbagai format disinformasi lainnya seolah menjadi norma baru dalam kehidupan demokrasi kita. Mengerikan ketika mengetahui bahwa hari ini sangat mudah bagi siapapun menjadi korban fitnah tanpa daya untuk mengklarifikasinya. Kebohongan yang berulang-ulang, cepat atau lambat akan dianggap sebagai kebenaran yang baru. Kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi, juga penetrasi media sosial yang semakin luas ini, seharusnya diikuti dengan kesadaran kita untuk menggunakannya secara lebih berhati-hati dan bertanggung jawab. Kenyataannya, justru sekarang ada profesi baru, yaitu pasukan buzzer, yang memang pekerjaannya adalah memproduksi dan menyebar fitnah dan kebohongan, termasuk menghabisi karakter seseorang atau suatu kelompok yang dianggap berbeda sikap dan pandangan. Dalam situasi seperti ini, kehadiran pers yang independen dan kredibel sangat dinantikan untuk menjadi referensi objektif bagi masyarakat di tengah-tengah tsunami informasi dan disinformasi di dunia maya. Sebagai salah satu pilar demokrasi, media harus turut melawan post-truth politics. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, demokrasi seharusnya menjadi driving force dalam pembangunan dan kemajuan bangsa. Sebaliknya, bisa membuat kita mundur ke belakang jika demokrasi dijalankan secara serampangan, apalagi jauh dari nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan. Saya ingin menggunakan oksigen sebagai analogi. Kita tidak pernah memikirkan oksigen untuk bisa bernafas dan bertahan hidup. Kita juga sering lupa berterima kasih kepada Tuhan atas tersedianya oksigen tersebut. Tapi sedikit saja berkurang oksigen yang kita hirup, seketika kita akan berteriak mencari pertolongan. Artinya, we should never take oxygen for granted. Sama halnya dengan kebinekaan, kerukunan, dan persatuan. Saat semua itu ada dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara kita, maka kita tidak pernah menyadari dan mensyukurinya. Tapi begitu sedikit saja terusik, terancam, dan terganggu, barulah kita sebagai bangsa akan berteriak mencari pertolongan. So never take any of them for granted. Semua harus kita rawat dan perjuangkan. Sampai kapanpun, ini kerja lintas generasi. It is a never-ending journey. Indonesia emas jika keadilan benar-benar tegak di negeri ini. Keadilan mencakup berbagai hal. Pertama, adil di muka hukum. Hukum harus benar-benar menjadi panglima di negeri ini. Jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jangan pula tajam ke kanan, tumpul ke kiri. Keadilan harus untuk semua, justice for all, bukan hanya bagi mereka yang punya kuasa. Kedua, adil dalam konteks kesempatan meningkatkan taraf hidup. Adil bukan berarti sama rasa, sama rata. Sedangkan sistem pasar yang sangat kapitalistik atau neoliberalistik memang tidak sensitif terhadap kemiskinan dan ketimpangan. Oleh karena itu, negara harus hadir untuk berpihak dan membantu mereka yang lemah dan tak berdaya. Itu mengapa, selain kita terus mengejar pertumbuhan ekonomi, kita harus melakukan pemerataan pembangunan untuk seluruh rakyat Indonesia. Indonesia emas jika seluruh rakyat benar-benar hidup makmur sejahtera. Prosperity for all. Tingkat kesejahteraan rakyat akan sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi. Jika ekonomi bisa tumbuh sekitar 6% setiap tahunnya, maka pendapatan dan daya beli rakyat kita juga akan terus meningkat. Dengan semakin besar daya beli rakyat, maka dengan sendirinya kehidupan rakyat akan semakin layak dan berkualitas. Selain itu, negara harus memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi dengan melebarnya jurang ketimpangan di tengah masyarakat kita, antara kaya dan miskin, antara masyarakat kota dan desa, serta antar daerah satu dengan yang lainnya. Kita senang jika yang kaya makin kaya, tapi kita tidak boleh diam ketika yang miskin makin miskin. Yang juga sangat mendasar, pembangunan ekonomi harus berpihak pada kelestarian lingkungan hidup. Bumi kita hanya satu, makin lama makin sesak, makin panas, serta makin banyak terjadi kerusakan ekosistem yang mengganggu keseimbangan alam. Kita ingin anak cucu kita, generasi bangsa berikutnya, bisa terus hidup dengan baik dan layak. Doktrin ekonomi pembangunan kita harus berorientasi pada sustainable growth with equity, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Indonesia emas jika bangsa kita benar-benar maju peradabannya. Peradaban sebuah bangsa biasanya berbanding lurus dengan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Revolusi industri dan lompatan teknologi di abad 21 ini
sering menjadi kekuatan disrupsi bagi individu, kelompok-kelompok masyarakat, juga bangsa-bangsa di dunia yang tidak siap beradaptasi. The only constant is change. Kita tahu itu. Kita harus bisa mengaplikasikan prinsip-prinsip adaptasi atau mati, berubah atau punah. Kuncinya adalah pendidikan, riset, dan pengembangan sumber daya manusia. Manusia Indonesia harus memiliki kecerdasan intelektual, termasuk critical thinking dan intellectual curiosity, kemampuan berpikir kritis dan rasa ingin tahu yang tinggi tentang berbagai hal, bisa melahirkan gagasan-gagasan besar dan produk-produk yang mengubah dunia. Yang cukup sering diabaikan adalah pendidikan karakter. Manusia Indonesia tidak cukup memiliki IQ yang tinggi, tapi harus memiliki integritas yang baik dan karakter yang unggul, termasuk memiliki nilai-nilai patriotisme, disiplin, etos kerja yang tinggi, serta semangat pantang menyerah. Selain itu, kita juga harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa yang diturunkan lintas generasi. Jika Indonesia dipimpin dan diawaki oleh manusia-manusia berkualitas dan berintegritas tinggi, maka kita tidak perlu takut terhadap disrupsi dan tantangan zaman. Bahkan, kita akan mampu mengubah segala tantangan dan ujian tersebut menjadi peluang-peluang untuk kemajuan. Indonesia emas jika Indonesia benar-benar mendunia. Dari luas wilayah, sumber daya alam, dan jumlah populasi, secara alami Indonesia adalah negara terbesar di kawasan Asia Tenggara. Namun, segala keunggulan komparatif tersebut tidak serta-merta bisa dikonversi menjadi keunggulan kompetitif bangsa. Tidak juga bisa menjamin bahwa dengan itu semua, Indonesia bisa menjadi pemenang di pasar regional, apalagi pasar global. Sebuah bangsa akan dihormati dan disegani oleh dunia jika bangsa tersebut bisa membuktikan prestasi dan keunggulannya, sesuatu yang membuatnya stand out dibandingkan bangsa-bangsa lainnya. Kita harus terus menggali kekhasan yang dimiliki oleh bangsa kita untuk kemudian kita tambah nilainya, sehingga kekhasan tersebut menjadi keunggulan bangsa. Contoh sederhana, salah satu legasi budaya kita adalah batik yang sudah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan dunia. Kita mengapresiasi para pengrajin batik yang terus melahirkan karya-karya indah bercita rasa tinggi. Tapi sayangnya, batik baru dinikmati oleh masyarakat kita saja. Kalaupun ada yang diekspor, volume dan jangkauannya masih terbatas. Contoh lainnya, kuliner khas Indonesia. Sebenarnya kuliner Indonesia sangat beragam dan rasanya enak-enak. Tapi belum ada yang begitu mendunia. Bandingkan dengan makanan khas Thailand atau Vietnam, apalagi Tiongkok, Jepang, dan Korea, yang cukup menjamur di berbagai negara di dunia. Kalau kita ingin menjadikan batik dan kuliner tadi sebagai produk unggulan bangsa dan mendunia, maka harus kita kelola lebih serius. Mulai dari bahan bakunya, proses produksinya, packagingnya, sampai dengan promosi dan distribusinya ke berbagai penjuru dunia. Indonesia juga akan semakin dikenal di dunia jika mampu menunjukkan prestasi di berbagai ajang kompetisi internasional, baik prestasi di bidang olahraga, kesenian, hingga science and technology. Kita bangga di Olimpiade Tokyo kemarin, para atlet kita berhasil menorehkan sejumlah prestasi, termasuk sumbangan medali emas dari tim ganda putri bulu tangkis kita. Tentu kita berharap ke depan prestasi olahraga Indonesia semakin maju lagi. Selain itu, Indonesia juga akan semakin dihormati dan disegani jika Indonesia bisa membuktikan dirinya sebagai warga dunia yang bertanggung jawab di luar batas-batas teritorinya. Partisipasi aktif Indonesia dalam berbagai misi kemanusiaan dan perdamaian dunia menjadi salah satu parameter dan bukti yang konkret. Saya sendiri adalah veteran pasukan perdamaian PBB. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, populasi dunia hari ini berjumlah hampir 8 miliar dan diprediksi akan mencapai sekitar 10 miliar pada tahun 2045. Implikasinya, semakin keras dan kompleks kompetisi antar bangsa, terutama dalam memperebutkan sumber-sumber energi yang tak terbarukan, sumber-sumber pangan, juga air bersih. Paradoksnya, kendati kita hidup dalam rezim globalisasi, pada akhirnya, every country for itself, semakin terkonfirmasi saat bangsa-bangsa sedunia harus berpikir keras untuk menyelamatkan diri dan rakyatnya masing-masing dari hantaman pandemi COVID-19 dan keterpurukan ekonomi yang menyertainya. Apakah kemudian memang ke depan ini bangsa-bangsa di dunia akan semakin menjadi ultranasionalistik? Dan apakah globalisasi akan menjadi usang? Kita tidak tahu pasti. Yang pasti adalah setiap bangsa termasuk kita Indonesia tidak ingin kalah dalam persaingan global. Kita ingin bersahabat baik dengan semua.
Tapi sejatinya kita juga berkompetisi dengan semua. Tentu kita ingin menjadi salah satu pemenang dalam persaingan global. Sebaliknya, kita tidak boleh menjadi pecundang, apalagi di negerinya sendiri. Untuk sekedar bisa survive dari krisis atau disrupsi, kita membutuhkan daya tahan bangsa. Tapi untuk bisa unggul dan memenangkan pasar global, kita membutuhkan daya saing bangsa. Membangun daya saing bangsa juga merupakan pekerjaan besar lintas generasi. Dibutuhkan kerja keras, sinergi, kolaborasi, serta kebersamaan dan persatuan yang teguh antar semua komponen bangsa. Dibutuhkan kepemimpinan yang visioner, kepemimpinan yang mempersatukan, kepemimpinan yang mampu melipat gandakan seluruh potensi dan sumber daya yang kita miliki sebagai bangsa. Pemimpin besar menghabiskan waktu, pikiran, dan tenaganya bukan untuk memenangkan pemilu berikutnya, melainkan untuk mempersiapkan generasi penerusnya. Kita berterima kasih kepada Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden B.J. Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarno Putri, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan kini Presiden Joko Widodo, beserta semua pemimpin dan pejuang negeri yang selama ini telah menetapkan visi jangka panjang, sekaligus terus menyiapkan landasan bagi terciptanya daya saing bangsa yang unggul. Tentu ini adalah pekerjaan tanpa akhir. Oleh karena itu, adalah tugas generasi muda hari ini untuk semakin memperkuat daya saing bangsa itu, sehingga benar-benar siap digunakan dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya cintai dan muliakan, yang dibutuhkan oleh generasi muda adalah kesempatan. Kesempatan untuk membuktikan bahwa muda adalah kekuatan. Kekuatan dalam pemikiran dan perbuatan. Muda adalah keberanian untuk melakukan perubahan, juga lompatan. Muda berarti tidak ragu untuk keluar dari zona nyaman, beradaptasi, bekerja keras, menghadapi disrupsi, dan menjawab tantangan zaman. Muda berarti pantang menyerah dan tidak takut gagal. Karena dalam setiap kegagalan ada pelajaran untuk bangkit, dan besertanya ada peluang untuk menang. Anak muda tidak boleh dimanja, apalagi disiapkan karpet merah. Namun jangan pula biarkan mereka tumbuh dan berimajinasi tanpa arah. Perlu bimbingan, nasihat, dan pengalaman dari para pemimpin, para senior, dan generasi pendahulunya. Bukan dilecehkan, dibungkam, apalagi dimatikan jalannya. Generasi muda justru harus dituntun, sekaligus ditempa, dan dipersiapkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin hebat, menjadi game changer, history maker, menjadi motor penggerak kemajuan bangsa di masa depan.